Oh iya Om, Ane mau nanya nih, kan Ane berkawan juga di sosial media ya sama Om Arnold kan, kadang sering ngeliat nih postingan-postingan kayak lagi pada ngaji, apa bikin kayak pengajian lah kayaknya di satu tempat itu di base camp Poksa kayaknya. Iya. Itu sejak kapan tuh Om? Itu emang kemarin itu entah kenapa gitu ada teman-teman dateng kan, anak-anak Vespa, Iya. ngobrol. Kita bikin ini hal yang positif lah gitu. Gimana kita kalau kumpulin anak-anak yang mau ngaji gitu. Iya. Nah mereka bingung kan cari tempat di mana. Gitu. Nah, alhamdulillah tuh kita di sini cukup lah tempat ini nih. Aku bilang nih, ya kalau emang mau di sini aja gitu. Jadi ya akhirnya mereka di sini semua yang ngajinya gitu kan. Jadi tempat majelisnya tuh di sini, base camp untuk pengajiannya gitu. Kalau dari gurunya sendiri Om nih, mengundang dari pengemuk agamanya di wilayah atau emang ada nih dari teman-teman Poksa sendiri atau dari kaum Poksa yang sendiri nih bisa ngaji gitu untuk jadi Nah, pengajar ya? alhamdulillahnya tuh dari teman-teman emang yang pengen ngadain itu abangnya itu ya guru ngaji ya, guru ngaji. Dan buat gue sih yang baru belajar gitu bagus gitu. Iya. Ini untuk maksudnya kalangan anak-anak muda atau anak kecil yang ikut hadir di majelis ini yang ngaji gitu. Kalau buat ngajinya sih umum Ya. Apa aja Tapi mau belajar ngaji. tapi kan seminggu sebulan sekali itu kita kan ada tausiah tuh. Tausiah. Nah, itu biasanya anak kecil mungkin kurang ini kali ya. Biasa anak-anak pantaran kita lah gitu. Remaja loh ya minimal paling ini ya remaja ya. Kajian-kajiannya kali ya. Iya, karena kajian ya. ya kita sadar gitu ya, hidup udah kebanyakan dosa gitu kan. Bukannya mau jadi orang baik gitu, tapi setidaknya baru mau mencoba menjadi orang baik gitu. Lebih baik gitu menjadi lebih baik dari kita yang kemarin lah gitu. Iya. Bukan berarti menyalahkan yang kemarin, enggak, itu perjalanan hidup gitu. Oh mungkin gua awalnya di sini ya enggak menyalahkan juga kalau lu masih di sana gitu. Nanti juga bakal ke sini juga gitu. Lagi juga kita belajar ngajinya itu memang benar-benar dari dasar, dari mengenal huruf, dari cara pengucapan yang benar gitu, dari nol gitu, dari benar-benar dari nol Semua ya. semua, bukannya berarti langsung baca Quran gitu. Yang udah Quran pun Tetap di nol, maksudnya diseratain gitu, diratain kita harus, karena kan pada akhirnya setelah gue nih secara pribadi ngikut itu, gue akhirnya tahu bagaimana yang cara pengucapan huruf hijaiyah yang benar gitu. bisa belum tentu benar gitu. Bisa belum tentu benar. Bagus banget tuh. Iya, kita bisa tapi nggak benar. Ada mungkin salah di apanya gitu kan. Tajwidnya. Ada makharijul hurufnya kan, keluarnya dari mana aja gitu. Iya. Itu kita Panjang belajar pendeknya. Itu. Nah, itu kalau yang panjang penting. pendeknya itu kita berarti udah masuk ke Iqra. Udah masuk ke Iqra. Jadi kita benar-benar yang menyebutkan yang kayak yang samar, misalnya kayak ja, za, za, itu tuh yang dari situ kita belajarin, nggak langsung baca Iqra gitu, enggak. Karena itu balik lagi ada A, ada ada nah itu tuh yang gitu-gitu tuh kita belajar gitu. itu sih. Dari benar-benar dari Baca kitab satu suci. huruf gitu, per huruf mengenalnya itu, ternyata ya kita banyak salahnya. Gue disadari tuh. Tapi alhamdulillahnya maksudnya kita bersyukur banget gitu. Iya. Jadi buat Dapat pelajaran, dapat guru yang
yang mau mengajarkan Iya. itu ya. mau ngajar udah gitu teman sendiri juga gitu dengan punya ilmu yang mumpuni gitu kan. Wah, kita senang banget ya. Jadwal kalau untuk jadwal sendiri tiap hari atau gimana Om? Apanya tuh? Jadwal pengajian ini Setiap malam Rabu. Setiap rutin. malam Rabu. Rutin. Setiap malam Rabu. Makanya kita namain Majelis Prabu. Majelis Prabu. Pengajian malam Rabu. Majelis Prabu. Nggak ada Bisa Siliwanginya. teman-teman lah ya kan. Nggak ada Siliwanginya karena di Jakarta. Boleh teman-teman yang mau ngikut silakan setiap malam Rabu di Tuh, sini. yang barangkali mau ikut ngaji, belajar. Jangan malu-malu. bareng-bareng. Mau belajar jangan malu-malu, kita aja belajar dari nol, benar-benar dari nol. Dan Sama-sama kalau belajar bisa jangan sih. benge juga ya. Datangnya masih benge gitu, jangan juga ya. Biar tepat juga dong. Diatur juga lah pola hidupnya gitu. Biar balance lah kalau kata anak-anak sekarang, biar balance tuh. Ucapan sementara aja gitu tuh. Padahal nggak ada itu biar balance tuh. Harus bener gitu. Jelas nggak ada tuh. Iya. Jenangnya nggak ada sebetulnya. Harus bener. Untuk urusan vertikal harus benar gitu kan. Betul. Penyimbang ya, kalau dia buat Penyimbang. penyimbang itu. Kalau Padahal nggak ada tuh ya, padahal nggak boleh. Hakikatnya Bukan iya. itu cara benar-benar penggunaannya. yang hak-hak maksudnya gitu. Ya kan. betul, yang Yang batilnya. itu batil gitu. Nah, jadi gue juga mau gitu nekanin sama anak-anak, datang ke majelis ini bukan karena nggak enak, wah udah ikutnya besoknya gue nggak mau ikut tapi ikut karena nggak enak nih mas ini. Bukan karena datang ke sini karena yakin lu mau berubah gitu, Mau belajar. bukan karena udah telanjur ngumpul di sini pengajian besok nggak datang nggak enak gitu. Jangan Jangan didasari maksain itu. lah ya, Iya. poinnya Om ya. Harus didasari dengan ya keyakinan diri sendiri. Ya. Ya, ngomong dari diri kita dulu aja Om ya. Mau apa Iya. enggak lo nih gitu ya kan, mau berubah apa enggak lo. Iya, betul. Kalau cuma mau belajar aja mah gampang. Tapi kan kita ngelakuin ini karena dapat apa ya, pembelajaran gitu dari orang tua kita. Karena kita nggak megang mapnya gitu, Iya. petanya gitu. Kalau sekarang kan enak nih, kita mau kemana lihat map gitu. Nah, Allah udah ngasih map nih dari zaman dulu nih, bro. Ya, gue sih nyebutnya gitu ya. Iya. Map petunjuk kan, Al-Quran itu petunjuk untuk orang hidup kan. Namanya juga petunjuk, berarti bisa petunjuk arah, petunjuk apa namanya, Iya. petunjuk pokoknya. Kita hidup kita begini, kita buka ada petunjuk di sana kita. Kalau kita nggak pegang mapnya nyasar kita. Betul. Nyasar dulu gitu. Berantai hidup lu mau kemana-mana ya. Iya, kan? tapi nggak ada. Giran hidupnya susah, girannya yang disalahin Tuhan lagi. Padahal Tuhan udah ngasih, lu belum lahir petunjuk mapnya udah gue siapin gitu. Dari malu belum lahir udah ada. Dari nenek lu Ini belum menurut ada. gue ya, kan persepsi orang kalau tentang agama beda-beda tuh. Pendapat Nah ini beda-beda. persepsi gue pribadi, jadi ya kalau hidup lu mau, bukan berarti sekarang gua kemarin gak rusak gitu, rusak juga Iya. gitu. Cuma ya kalau hidup kita mau, hidup gue mau bener ya gue harus butuh map gitu, butuh peta gitu. Nah di situ komplit, udah pasti komplit di situ. Karena kenakalan dengan kebaikan itu sebenarnya pilihan juga Om ya. Iya, Lu mau pilihan. mau nakal apa mau itu ya. Iya. Pilihan kita itu kan. Betul. Kita yang nentuin sendiri, dan kita juga nggak bisa nyalahin orang. Nggak Lu bisa. masih begini, enggak. Setiap manusia kan punya takdir hidup Masa? masing-masing. Sampai kapan berubahnya udah ketentuan Allah Iya, semua dah. ibarat kita ngajak kawan, yuk kita sama-sama belajar. Itu udah tugas sesama muslim tuh, ngajak Ingatkan. dakwah. Tapi kan hidayah tugasnya Betul. bukan kuasa kita. Kalau belum dikasih, kita juga yang misalkan kita udah paling bisa nih, udah belajar panjang lebar. Di akhir-akhir nanti kan siapa tahu kita yang kepleset, dia yang dulu kita pandang jelek Iya. berubah dia. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sampai akhir. Pandang positif manusia sepositif mungkin lah ya. Iya, betul. Masalahnya dimaafkan gitu. Banyak di situ kali Om ya. Iya, pokoknya belajar aja terus. Iya. Kalau menuntut ilmu kan itu wajib ya. Nah untuk mendapatkannya nggak wajib tuh. Terserah Allah. Iya. Menuntut ilmu nih, bareng nih sama Aroy. Sama bareng nih. Kok gue nggak bisa ya, Aroy bisa. Kayak gitu. Maksudnya dalam arti kata tidak mendapatnya nggak wajib itu ya gitu. Kadang
manusia dikasih kelebihan jenius, nggak semuanya jenius gitu kan. Boleh lah nih kita kelas 1 SMP, SMA, kok bisa kalah sama anak 1 SMP ya? Karena dia jenius gitu, mendapatkan gitu. Tapi nuntut tuh sama-sama nuntut ilmu gitu. Ngerti gak ini? Ilmu Tapi untuk mendapatkannya belum tentu gitu. ilmu harus Ilmu wajib. untuk Wajib. mendapatkannya Wajib. belum tentu. Mendapatkan belum tentu. Siapa tahu tengah jalan kita meninggal kan nggak ngedapetin tuh sisa ilmu. Tapi setidaknya kita udah menuntut ilmu, menuntut jalan yang benar lah, kasarnya kayak gitu. Berarti sama kayak hidayah nih ya, bukan hidayah sih, karomah kali ya. Betul ya kalau kita ya. Hidayah. Kalau kita hidayah ya. Apa tuh? Iya, untuk mendapatkan hidayah itu berarti emang harus dikejar dong, nggak bisa menunggu dong. Hidayah dikejar. Harus Nggak dikejar bisa ya. menunggu, nggak bisa menunggu. Iya dengan Sebenarnya mungkin setiap hari kita dikasih hidayah cuman. Iya. Cara kitanya aja nih yang agak-agak dablok gitu ya. Kadang kita disenggol pakai apa, atau mungkin lagi lihat handphone, sosmed, tiba-tiba ada beranda lewat tentang pengajian atau kajian. Iya. Sebenarnya itu udah ngetuk tuh, cuman kita belum mau. iya. Itu udah ngetuk mungkin. Dari apa aja sih? Dari teman kayak, bahkan dari ajan ya. Udah manggil tuh. Ih, ajan. Kadang mau tar aja jadi enggak. Tar aja jadi enggak. Misalkan gitu. Gitu tuh. Terjadilah mah. Ada. Mungkin kita Sering masing-masing ngalamin terjadi, sering tapi ngalamin ya, itu. ini. Aneh sendiri. Betul. Karena maksudnya salah satu menjemput hidayah itu ya belajar ke majelis gitu. Iya. Itu salah satu menjemput hidayah gitu supaya Duduk. kita ngeh Di gitu, majelis ngeh ilmu. gitu. Sebenarnya kita cuma nggak ngehnya aja gitu. Tapi kalau kita makin nggak belajar makin nggak ngeh. Sebenarnya menurut gue sih sesimpel itu gitu. Nah belajarnya ini kita harus tetap belajar untuk kita mendapatkan ilmu, itu haknya Allah deh. Mau si A duluan yang dapatnya, mau si B duluan, kadarnya seberapa banyak itu nggak bisa kita ini. Tapi itu salah satu jalan untuk menjemput hidayah yang kita pengenin itu. Dan itu ya kita seneng gitu, belajarnya seneng gitu karena ya teman-teman semua yang ngajarin, gurunya juga temen gitu. Terus nangkapnya juga lebih mudah gitu ya, dengan bahasa pertemanan gitu kan, lebih asik gitu sih. Pada intinya sih kita masih belajar, bukan berarti wah suci lu ini, enggak, tapi masih belajar gitu. Masih belajar itu kan ya kayak gue tadi, ngedapetinnya belum tentu gitu. Belajar deh gitu. Belajar Belajar aja itu wajib. Mau belajar dulu deh. Tanpa menyalahkan masa lalu yang berantakan, tanpa menyalahkan temen yang masih beginilah, enggak, udah masing-masing saat ini gue lagi mau belajar udah gitu. Dan doa gue tetap istiqomah sih. Buat diri sendiri atau buat buat gue juga diri nih, Om? sendiri, buat diri sendiri. Karena kita selamatin diri sendiri dulu. Tapi kalau doa udah pasti koneksi Om ya. Ketika Om Arong doain gue, itu kan secara otomatis Om. Pasti. Maksudnya ke diri sendiri dulu kan sebetulnya kan. Betul. Itu kadang-kadang orang salah persepsi juga tuh masalah doa tuh. Mm-mm. Ngapain gue ngedoain lu, mending gue ngedoain diri sendiri itu kalau terpatahkan sih kalau versi gue nih Kalau ya Om ya. misalkan pemikirannya sesempit itu sih memang udah gitu. Mikirnya cuma gitu, ngapain doain orang lain, nggak doain Diri sendiri, kita ada Tapi yang pada begitu. dasarnya memang kita harus mengerti diri sendiri Jadi, dulu biar kita bisa mengerti orang lain. Ada kan? makna gitu. Ada maknanya gitu. Saat kita bilang, gue doain buat diri gue sendiri dulu, itu udah mengklaim gitu kalau di tabur masih kotor gitu. Kalau ya gue doain lu, kesannya wah elah doa gue dijabah, mah pasti dijabah kan, nggak gitu malah. Iya. Cuma kode aja sih, menandakan untuk tidak takabur, tidak apa gitu. Secara dasarnya ya gitu. Untuk kita bisa mendoakan orang lain, kita harus bisa mendoakan diri kita sendiri. Kalau kita nggak ngedoain diri kita sendiri, itu nggak mungkin kita mau ngedoain orang lain gitu. Karena kita udah ngerti nih, kita ngedoain sendiri, oh iya kita ngedoain diri sendiri, terus kita pasti mengerti kalau kita mendoakan orang lain sama aja mendoakan diri kita sendiri kan, itu kan Udah otomatis tuh ya. hadisnya kayak gitu kan. Gitu. Ya, balik Kalau lah. diri kita belum apa-apa ya masa kita mau keluar dulu gitu. Kalau ini mah kiasan aja maksudnya. Ya gue nolong diri gue sendiri dulu gitu. Maksudnya ya Secara sadar basic, diri ya, gitu, Roy. Sadar diri. gue juga masih butuh pertolongan nih gitu.
Tapi Sepakat bukan dong ya, berarti kita sepakat ya itu ya. Iya. Hal itu kita sepakat ya. Iya dong. Iya dong. Nah, kita ngobrol sama anak band nih Om. Iya. Teman-teman belum tentu percaya nih Om. Kalau beliau-beliau yang ada di belakang kita ini seorang anak band ya Om. Gimana kalau kita satu aja pembuktian kalau mereka ini anak band Om dan harus ngebawain lagunya sendiri, gimana? Betul. Teman-teman dari Poksa ya. Oke. Nah, teman-teman kita pantengin ya teman-teman dari Poksa dengan satu lagunya mereka, Gacil. Biarkanlah aku pergi darimu, biarkanlah aku pakaimu, dan biarkanlah ubahkan semua cerita tentang kamu, tentang dirimu. Salah kamu selalu menyakitiku, salah kamu selalu membohongiku, semua salah kamu. Tak pernah jujur padaku karena kamu. Kita harus berpisah. Aku cinta kamu, tapi kau tak cinta. Percuma ku paksakan, tapi nggak akan pernah bisa. Selama tinggal cinta, selama tinggal sayang, aku harus pergi darimu. Lupakan semua kisah antara kau dan aku, takkan ada lagi cerita tentang kita. Selama tinggal cinta, selama tinggal sayang, maafkanlah aku menyakitimu. Selama tinggal cinta, selama tinggal sayang, aku harus pergi darimu.
tentang kita. Itu tadi lagu Gacil itu ceritanya apa tuh, Om? Itu nggak ada cicilan. Seriusan itu? Udah lunas semua ya, udah lunas semua. Udah lunas. Jadi sebenarnya judulnya nggak cinta lagi, cuma anak-anak nyebutnya Gacil disingkat gitu kan. Oh ya udah deh, itu lagu itu kita bikin di spontan sih itu pagi-pagi gue ya, di dulu yang kedua pagi-pagi gitaran. Enggak live Facebook kan, gue nyanyi juga nih, gue bilang akhirnya gue orangnya lupaan nih kalau bikin lagu langsung hilang. Akhirnya gue buka nih live nya nih, mana iya gue catet ini udah akhirnya berkembang sendirinya sih. Jadinya kayak gitu. Berarti awalnya musik dulu. Jamming biasa. Awalnya musik. Iya. Lirik baru nyusul. Nah, gue pengen nanya nih tentang konsep cara ngebuat lagu nih. Ini yang fokus di lirik siapa nih, Om? Spesial nih. Nggak ada spesial sih, maksudnya kita bikin ya kalau pas Arnold dapat ya Arnold, gue dapat gue Oji gitu. Oh, berarti masing-masing udah. Iya. Oh, udah keren nih, jarang-jarang band begini nih. Jadi semuanya sih, semuanya. Tapi emang lebih dominan gue sama Yudi. Lebih banyak ya Kak. Kalau Oji kan galau terus sih. Nah jadi Oji tuh objeknya kalau gue lagi gini nih, oke. Jadi lagu. Objeknya ke dia. Gitu. Jadi semua lebih dominan gue sih sama Yudi. Nah, kalau untuk warna musik sendiri ketika lirik udah ada nih misalnya nih. Itu metodenya lirik dulu atau musik dulu atau sebaliknya, Om? Gue sih lirik sih ya. Lebih dulu lirik. Lebih dulu lirik, lebih enak gitu. Karena kalau udah ada lirik nyari nada tuh banyak, nada tuh mau gimana aja. Cuma kalau udah nyari nada udah keren, liriknya mau gimana nih musik. Iya. Lebih pusing gitu, lebih pusing nyari lirik daripada nyari nada atau bikin aransemen. Kalau gue sih, kalau gue lebih nyaman ada liriknya dulu. Lirik udah ada, baru dimintain ke studio nih. Nyari yang tepat gitu. Iya, yang pas, liriknya pas, terus kita mainnya juga pas gitu. Pokoknya yang pas-pas aja deh, nggak lebih gitu. Kadang barengan ya. Kadang ya barengan, tapi nggak ada yang kita bikin musik dulu baru lirik tuh hampir nggak ada ya. Nggak ada. Ini terakhir nih, Om. Closing statement dari boleh masing-masing personil, boleh perwakilan. Kita persilakan waktu dan tempatnya. Kayak PR gitu. Silakan. Dulu lah. Dari sebelah kanan. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat Brother Aroy, Brother Waing juga. Buat yang terima kasih dong. Apa nama channelnya? GWTP. GWTP. Yeah. Terima kasih banyak udah ngundang Poksa, udah nyambangin kita nih Roy. Sorry nih kita ngopi cantik. Kita nggak mau kesana cek itu bukan kita nggak mau kesana. Gue cuma bisa ngasih sedikit saran buat teman-teman yang lagi mulai serius di band gitu. Tetap semangat, jangan berhenti berkarya, terus harus yakin. Udah itu aja sih. Iya sih. Jalan ini dengan penuh cinta aja gitu. Jadi lo harus mencintai dulu baru lo jalan. Biar ikhlas. Kayak yang kita lakuin ya. Biar ikhlas. Bang Haji Sama. idem. Idem gua kayak gitu. Pokoknya kita idem terus. Kalau kata Oji mah yang penting bebas cicilan. Bebas cicilan. Baru bikin apa-apa enak ya Ji ya. Betul. Nggak ada tanggungan. Bebas riba jadi bebas riba ya. Ini sebelumnya Albert, terima kasih banyak nih Om ya. Sama-sama. Terima kasih. Udah mau menyediakan tempatnya, mengganggu waktunya. Tadi juga sempat latihan kita ganggu sedikit. Iya. Itu dimaafin lah ya. Terima kasih juga untuk Asik. semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih sebanyak-banyaknya lah buat Om Arnold, Om Yudi dan Om Oji. Sama-sama kasih. Sehat-sehat untuk semuanya Bang ya. Amin insyaallah. Thank you Bang ya. Mudah-mudahan kita diundang lagi nih. Amin. Mudah-mudahan
undangan selanjutnya ada budgetnya Om, ya kan? Ya, amin, Allah. Iya dong, diaminin Iya. dong, harus dong. Amin. Ada ini kayak orang-orang tuh ada botol-botol merek apa Iya. gitu ya maksudnya. Ada sponsoran tuh. Ada Kesini brand-brand lagi. yang masuk gitu kan keren ya. Amin. Sukses pokoknya buat Sukses. GWTV. Amin. Nah, sekian aja dari gua dan Gue Roy. Aray. Salam hormat, salam bahagia dan tetap enjoy. Peace.